Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi. Belum ada suaranya nih. Selamat pagi. Pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Yes, amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Yes Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu,
kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, kiranya berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati semua kami yang hadir di sini, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami semua yang hadir menyembah Tuhan pagi hari ini, sehingga ibadah kami merupakan satu ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang mendatangkan kekuatan, ibadah yang mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal sampai selesainya ibadah ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan, biar suasana sorga, damai, sukacita, penuh dalam ibadah ini. Amen. Dari awal sampai akhir. Terima kasih, kami mulai ibadah kami alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita, amin. Walau dalam lembah, gunung yang tinggi, Dia selalu berserta kita, amin. Kusorakan haleluya. Yes, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh,
namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Yes, Tuhan. Siap untuk bergoyang? Yes. Ayo, angkat jempolnya ya. Amin. Yes, oke. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Amin. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Silakan duduk kaum tante semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul beribadah. Tuhan, satukan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan ingin memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan, Tuhan berkati para pelayan-Mu yang mengedarkan kantong kolekte. Agar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian bila topan keras. Yes. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan
persembahan Om Tante semua. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, ingat kasih-Nya. Amen.
Tuhan akan pimpin kita dalam doa. Yes, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allah Bapa kami. Kami percaya Tuhan, dengan bilu-bilu Tuhan kami sembuhkan. Amin. Dengan bilu-bilu Tuhan kami selamatkan. Ya, Yesus. Sebab Engkaulah Raja dan Tuhan kami Tuhan. Yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan akan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan. Tuhan kasih-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan Amin. dari belenggu dosa Haleluya, ini Yesus. Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami terus percaya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu yang luar biasa pada pagi hari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jamah Bapak kepada kami Tuhan yang akan mendapat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan disampaikan kepada kami Tuhan. Kami menerima Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Amin. Tetapi Haleluya, kalau Tuhan. ada dari firman Tuhan, ada sudah kami Tuhan yang mengenai firman Tuhan, biar Tuhan boleh berubah Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pemain musik dan singan Tuhan telah melayani Engkau pada pagi hari Tuhan, berkati dengan berkat yang telah Kau sediakan pada WL dan single dan musik ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam keluarga ini, Engkau hadir dalam setiap hari dan masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah selanjutnya dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara semua. Bagaimana kabarnya? Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi seandainya tidak. Iya. Kita sama-sama berdiri membaca ayat ini. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Kita mengucapkannya seperti Daniel. Seperti Sadrah, Mesah, Abednego mengucapkannya. Saudara mau? Sama seperti Sadrah, Mesah, Abednego mengucapkan? Yakin? Ucapkan dengan keyakinanmu. Kita baca mulai alamatnya. Mulai. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku membaca ayat ini, seandainya, kan ini ada seandainya ya, kita dihadapkan pada hal yang sama. Mungkinkah kita bisa mengatakan, tetapi seandainya tidak? Tidak, ini tidak ditolong oleh Tuhan. Bisa enggak sih? Sementara api menyala di sana, kalau bilang tidak menyembah patung Tuhan, Nebukadnezar dilempar ke sana. Seandainya tidak ditolong Tuhan, tetap ke sana. Seandainya saya dan saudara berdiri di situ, apa yang terjadi? Saudaraku, kita membaca di kitab Daniel ini ada 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya menyingkatnya dengan SMA. SMA, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya. Mereka
menolak menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Patung itu terbuat dari emas, tingginya 27 meter. Itu emas utuh. Emas maksudnya emas pejal, bukan tembaga dilapis emas. Ya. Nebukadnezar mendirikannya benar-benar dari emas, benar-benar emas setinggi 27 meter. Itu patung dirinya, dan bangsa Babilonia dan semua yang ada di bawah kerajaan Nebukadnezar, dia harus menyembah patung itu. Peraturannya menyebutkan agar setiap orang harus sujud menyembah patung itu, dan kemudian bagi yang tidak mau menyembah patung akan dihukum dengan cara dilemparkan ke dapur api yang menyala. Nah, saudaraku, sebagai orang Israel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia hanya menyembah Allah Israel. Dia hanya tahu satu dalam hidup mereka, yaitu menyembah Allah Israel. Ya, yang bagi orang Israel waktu itu tidak boleh disebut, lalu ditulis dengan tulisan YHWH, dan setiap kali habis nulis huruf itu penanya dipatahkan dan dibuang. Jadi ingat, tidak boleh menyebut. Lalu orang Israel mengganti sebutan itu dengan Elohim. Elohim itu pencipta, gitu, sang pencipta. Jadi saudara, YHWH itu tidak boleh disebut, nggak usah dikasih huruf hidup, nggak. Orang Israel pantang menyebutnya, gitu. Jadi kalau ada orang yang menyebut, ya itu lain lagi ceritanya, gitu ya. Nah, saudaraku, itulah yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oleh sebab itu mereka menolak untuk menyembah patung diri dari Nebukadnezar. Keluaran 20 ayat 4. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Ya, menyerupai apapun. Jangan membuat patung untuk disembah. Ya, itu yang nggak boleh. Dan orang Israel benar-benar meyakini itu dan tidak melakukan penyembahan terhadap patung. Ya. Walaupun mereka berada di pembuangan, yaitu di Babilonia, Sadrah, Mesah, Abednego mendapat fasilitas istimewa, mendapat kedudukan atau jabatan tinggi pada lingkungan elit kerajaan. Ya, saudaraku, kalau sudah berada di lingkungan elit, punya jabatan tinggi di satu negara, saudara, sampai saat ini pasti mendapat fasilitas. Dan itu, privilege itu didapatkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tetapi saudaraku, sebagai orang Israel, ketiga orang ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepercayaan yang sudah tertanam sebelum mereka menjadi orang buangan di Babel. Pegang nilai-nilai, bukan hanya agama, saudaraku, tapi nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai ketuhanan, itu dipegang teguh, dipegang kuat. Sehingga ketika ada tantangan seperti itu, dengan imbalan apapun, orang bilang nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Lalu raja memanggil untuk mengkonfirmasi. Raja ini sayang banget kepada 3 orang ini dan satu lagi Daniel. Itu sayang sekali, ya. Sehingga dikasih fasilitas walaupun mereka orang asing. Ini WNA, saudaraku. Mereka ini WNA, ada di Babel sebagai warga negara asing. Tapi bisa masuk lingkungan elit. Ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Dan keempat orang ini disayang sekali oleh raja. Sehingga ketika ada laporan, maksud raja itu melindungi.
Tapi ketika ada laporan, tidak langsung dihukum begitu saja. Panggil dulu, tanya dulu, bener gak sih kamu gak mau menyembah itu? Kan aturannya gini. Mungkin Nebukadnezar agak membujuk mungkin ya. Udahlah biar kelihatan orang, gak apa-apa gitu. Kan kamu tetap percaya kepada Allah Israel ya, cobalah. Tapi saudaraku, ketiga orang ini tetap pada pendiriannya. Ketika dikonfirmasi karena mendapat laporan dari petinggi lainnya dan raja menjelaskan konsekuensinya dari peraturan untuk orang yang tidak menyembah patung, saudaraku, Sadrah, Mesah, dan Abednego dengan tegas dan lugas dia menjawab, jika Allah sanggup. Ya, jika Allah sanggup, Ia akan melepaskan dari perapian yang menyala itu. Jika Allah sanggup, apakah Sadrah, Mesah ragu kesanggupan Allah? Tidak, saudaraku. Ini bagian dari isi hati dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Jika Allah sanggup, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Saudaraku, yang terjadi seringkali gini, kalau Allah sanggup menyembuhkan saya, Dia akan sembuhkan saya. Tapi kalau tidak, lanjutkan saudaraku. Kalau Allah sanggup memberkati saya, maka Dia akan memberkati saya. Tetapi seandainya tidak, ayo lanjutkan. Tapi lanjutkan saudaraku. Nah ini saudaraku yang membedakan dan mengistimewakan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Yang diucapkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego merupakan perwujudan dari komitmen yang sudah mereka hidupi. Ya, komitmen yang sudah mereka hidupi bertahun-tahun, bukan instan. Ya, karena dari Israel, dari negaranya sendiri, dia sudah terdidik, sudah tertanam nilai-nilai ketuhanan dalam hidupnya. Jadi saudaraku, perkataan mereka bertiga ini bukan sekedar perkataan di bibir saja, atau sekarang dikatakan apa, pencitraan belaka, bukan saudaraku. Dan mereka tahu konsekuensi dari menolak menyembah patung raja, yaitu masuk ke dalam perapian yang menyala. Mereka juga tahu jika Allah tidak menolong mereka, mereka akan tetap masuk ke dalam perapian yang menyala tersebut. Walaupun raja sayang pada mereka bertiga, tapi karena pelanggaran, raja melaksanakan aturan, gak kompromi. Sadrah, Mesah tahu raja tegas seperti itu, tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego juga punya pilihan, gitu ya. Keputusan sudah dibuat dengan hati bulat, yaitu apapun yang terjadi, seberat apapun resikonya, mereka tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Saudaraku, seandainya Tuhan tidak menolong, artinya mereka masuk dapur api. Ya, mereka akan menjalaninya karena itu sudah keputusan. Saudaraku, tetapi seandainya tidak ditolong oleh Tuhan dalam hal itu, artinya bisa berarti demikian, jika itu yang terbaik. Ya, jika itu yang terbaik bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka bertiga siap. Jika itu yang terbaik bagi saya, saudaraku, jika itu yang terbaik, ini kata-kata lain dari tetapi seandainya tidak. Kalau nggak ditolong, Tuhan pasti nggak ngasih yang terburuk, betul? Kalau Tuhan nggak tolong dalam satu hal, apakah berarti Tuhan kasih yang nggak baik? Tidak.
Kalau Tuhan nggak tolong dalam satu hal, Tuhan tahu menyiapkan yang lebih baik. Saudaraku, pertama kita akan lihat sini tentang pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Jadi kalimat, tetapi seandainya tidak, saya tidak akan menyembah patung Tuanku. Seandainya Tuhan tidak tolong, saya tidak akan menyembah patung Tuanku. Ini adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Sadrak Mesah Abednego sama sekali tidak pernah meragukan kesanggupan Allah untuk menolong dan menyelamatkan. Mereka sangat yakin akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Patung berhala tidak bisa dibandingkan atau disandingkan karena memang tidak sederajat dengan Allah Israel. Allah Israel adalah pencipta segalanya. Patung adalah ciptaan manusia. Patung adalah buatan tangan manusia. Penolakan untuk menyembah patung berhala menjelaskan bahwa bagi Sadrak, Mesah, dan Abednego hanya satu, yaitu menyembah Allah Israel yang selama ini dia sembah. Makna dari ucapan tetapi jika seandainya tidak merupakan satu kepercayaan mutlak kepada Allah, Sang Pengatur dan Perencana yang terbaik dalam hidup kita. Iya, ini saudaraku, waktu ketiga orang ini berkata, tapi seandainya Tuhan tidak tolong, ya. Tetapi seandainya tidak, kami nggak akan nyembah patung Tuanku. Ini adalah satu kepercayaan yang luar biasa, saudaraku. Mempercayai Tuhan Allah sebagai pengatur dan perencana terbaik dalam hidup mereka. Ini loh saudaraku. Sepertinya sulit ditemukan hari-hari ini, tapi saya berdoa semua ada di dalam hati kita. Amin. Kita mempercayai bahwa Allah, Tuhan kita, adalah perencana terbaik dan pengatur terbaik dalam hidup kita semua. Amin. Walaupun beberapa hal, permintaan kita enggak dikabulkan, tetaplah kita yakin. Jangan bergeser sedikit pun. Percayalah Allah tetap berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku, maksudnya adalah jika itu yang terbaik dalam rencana Allah. Jadi ketika satu hari ada masalah dalam hidup kita dan Tuhan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menolong kita, kita harus tetap yakin itu ada dalam kontrol Allah dan itu tetap yang terbaik dalam rencana Allah untuk kita semua. Dan kita harus siap menjalani, sama seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka yakin itu yang terbaik dalam rencana Allah dan mereka siap menjalani. Jika harus masuk dalam dapur api dan mati terbakar sekalipun, semua itu tidak akan menggoyahkan kepercayaan mereka kepada Allah. Tidak akan menggoyahkan sedikit pun. Jadi saudaraku, tetapi seandainya tidak ditolong oleh Tuhan, tidak disembuhkan oleh Tuhan, bisakah itu tetap membuat kita mempercayai Tuhan? Bisakah itu tidak menggoyahkan kepercayaan kita? Mungkin ada saatnya tersirat, seret gitu di pikiran, coba deh gitu ya. Mungkin gak itu terjadi? Ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin, iya. Nah, lewat di kepala kita. Cobalah, kayak gitu ya. Saudara, buang itu jauh-jauh. Haleluya. Teladan dari Sadrak, Mesah, dan Abednego adalah mengakui, tunduk pada kedaulatan Allah. Ini saudaraku. Karena itu sama seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego yang tidak mau kompromi ketika
kepercayaannya dihadapkan pada tantangan. Demikianlah juga kita semua. Ketika kita harus menghadapi tantangan dan apapun yang terjadi pada diri kita, mari kita berpendirian teguh. Amin. Mari kita berpendirian teguh, tidak goyah oleh tantangan-tantangan iman yang menghadang itu. Sehingga kita didapati setia. Amin. Haleluya. Yang berikut saudaraku, yang kedua, berani menghadapi tantangan. Keberanian menghadapi tantangan. Meskipun menghadapi ancaman dan kemarahan raja yang memuncak dan bahaya kematian di dapur api ada di depan mata, namun ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak takut. Bahkan mereka menunjukkan keberanian yang luar biasa. 2 Timotius 1 ayat 7, ini ayat untuk saya dan saudara. Abednego, Sadrak, Mesak sudah mengalami, punya keberanian, dan ini untuk saya dan saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, orang percaya mempunyai Roh Kudus dalam dirinya. Ya. Yakin? Punya Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang menumbuhkan keberanian. Roh Kudus itulah yang menumbuhkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Saudaraku, tantangan untuk menyembah patung saat ini bukan bentuk patung. Apa patung? Sini nggak ada contohnya patung. Ya. Tapi kita tahu yang dimaksud patung yang disembah, ya. Dalam bentuk lain, ya. Bukan patung arca, bukan. Tapi dalam bentuk-bentuk yang lain ada di sekitar kita. Patung berhala tersebut saat ini bisa hadir dalam bermacam-macam bentuk, atau merupakan tawaran berbagai kenikmatan dan kenyamanan dengan cara yang mudah. Asal mau sujud menyembah patung, kita dapat kenyamanan, dapat kemudahan. Ada macam-macam cara menyembah patung, memudahkan segalanya. Tapi orang yang berpendirian, dia akan mendapatkan yang terbaik. Seperti apa itu? Kita kan nggak tahu yang terbaik buat saya seperti apa nantinya. Tapi yakinlah Tuhan pasti membuka jalan. Ya. Matius 4 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, menjawab permintaan dari si iblis. Lalu iblis menyatakan demikian, semua itu akan kuberikan kepadamu, kepada Tuhan Yesus, jika engkau sujud menyembah. Jadi ini ayat 8 ya saudaraku, itu Tuhan Yesus menolak untuk menyembah iblis. Lalu iblis berkata, maksud saya iblis berkata supaya Tuhan Yesus mau menyembah, dan dia bilang, semuanya ini kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh pada kita, penolakan untuk menyembah iblis, walaupun dengan imbalan seluruh kerajaan dunia. Dan sekarang kerajaan dunia mudah didapat, sama seperti yang iblis minta kepada Tuhan Yesus. Mudah didapat kerajaan dunia kalau menyembah iblis. Ya. Itu terjadi. Dan marilah kita belajar menjawab seperti Tuhan Yesus jawab, hanya sujud menyembah kepada Allah. Yang ketiga, saudaraku, penyertaan Tuhan di saat kritis. Ya, penyertaan Tuhan di saat kritis. Ya. Narasi yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan Raja Nebukadnezar menjadi bukti dari iman dan kesetiaan mereka kepada Allah. Jadi saudaraku, tidak dengan retorika, saya beriman, dengan iman saya tolak. Enggak,
Enggak, saudaraku. Di hadapan raja, enggak mungkinlah ngomong teriak-teriak dengan retorika. Enggak. Di hadapan raja mereka pasti bicara tunduk dengan sangat sopan. Betul? Di hadapan raja. Kalau sekarang orang menggambarkan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin, presiden, perdana menteri. Beda, itu beda. Dulu orang Jawa kalau menghadap raja gimana caranya? Dari jauh sudah datang dengan berlutut, sila ya, sudah seperti itu. Kalau sekarang kita mau ketemu presiden, kita jalan biasa. Nah ini tidak menggambarkan seperti yang terjadi di Nebukadnezar, enggak. Tapi raja-raja di kerajaan dulu, dia datang dengan jalan pakai lutut, baru berhadapan dengan raja. Berani ngomong dengan retorika, raja saya punya iman, Allah saya menolong. Enggak akan berani ngomong seperti itu. Ya, pasti dia ngomong dengan rasa hormat. Ya, tidak ada retorika di hadapan raja, tapi mereka menyampaikannya dengan penuh rasa hormat. Dalam hal ini saudaraku, Sadrah, Mesah, dan Abednego memberitahu kita bahwa satu sikap pendirian yang teguh, menyampaikan penolakan dengan sopan tanpa rasa sungkan itu penting. Ya, nggak usah ngotot lah, bukan ngotot, anak sekarang bilang ngomongnya apa sih? Nggak usah dengan ngegas lah, gitu ya, nggak usah ngegas, tapi tunjukkan bahwa saya seorang yang kuat, punya pendirian. Jadi sampaikan dengan sopan tanpa rasa sungkan. Nah biasanya kalau sudah sopan kita pasti sungkan. Bener nggak? Ya, kalau sudah sopan kita pasti sungkan. Tapi pendirian nggak boleh terpengaruh. Sampaikan dengan tugas dan lugas, tapi sopan tanpa rasa sungkan. Nah, itu belajar dari Najwa Shihab itu saudaraku. Sampaikan dengan tegas dan lugas, tapi dengan sopan tanpa rasa sungkan. Nggak ada ditulis ya, ada sebagian. Oke, saudara-saudara, ketika menyampaikan penolakan di hadapan raja, bukan berarti Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah tahu bahwa Allah akan menolong. Halo, dengarkan baik-baik. Ketika bertiga mereka ini berkata, seandainya Tuhan nggak menolong, ya seandainya tidak, saya nggak akan menyembah patung Tuhanku. Itu jangan diartikan bahwa mereka bertiga ini udah tahu kalau Tuhan itu menolong. Atau bahasa sekarang, mereka punya iman, Tuhan pasti nolong. Enggak, saudaraku. Mereka hanya tahu percaya kepada Tuhan. Mereka hanya tahu mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Entah apa yang terjadi nanti, itu bukan bagian saya. Itu bagiannya Tuhan. Saudara, coba. Ini sangat berbeda dengan banyak dari kita melakukannya saat ini. Karena seringkali diartikan iman itu sudah kelihatan dan itu pasti terjadi. Bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak seperti itu. Waktu dia bilang, raja, seandainya Tuhan gak tolong, saya tetap gak menyembah patung Tuanku. Itu dia gak tahu apa yang terjadi nanti. Mungkin kita sekarang kalau membaca ya, oh ya kan dia tahu nanti bakal ditolong Tuhan, makanya dia bilang tidak. Enggak, saudaraku, enggak begitu. Sadrah, Mesah, Abednego benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka mengatakan penolakannya terhadap raja. Dia benar-benar tidak tahu sedikit pun yang akan terjadi. Nah, saudaraku, mereka juga tidak berkata tentang iman yang besar dan berkata Tuhan pasti tolong. Enggak.
Jadi saudara-saudara, kita belajar lagi ini tentang mempercayakan hidup pada kedaulatan Allah. Mempercayakan hidup pada kedaulatan Allah. Jadi Sadrak, Mesakh, dan Abednego benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini saudaraku. Saya mencatat ini saudaraku. Ini bicara tentang iman yang tulus. Iman yang tanpa pamrih. Pamrih itu bahasa Jawa yang sudah dibakukan ke bahasa Indonesia. Artinya tanpa maksud apa-apa. Ya. Hanya beriman saja kepada Tuhan. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Dah, nggak ada yang lain. Nah, ini Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Iman yang tanpa menuntut imbalan. Coba koreksi kita selama ini, kalau kita beriman biasanya ada bukti. Kita menantikan bukti pertolongan Tuhan. Betul enggak? Itu iman yang menuntut imbalan. Kalau sakit, beriman enggak kepada Tuhan? Pasti kita bilang beriman. Percaya enggak kamu kepada Tuhan? Percaya. Ujung-ujungnya apa saudaraku? Tuhan harus, ya kan gitu ya, Tuhan harus menyembuhkan. Artinya iman kita, iman yang menuntut imbalan. Loh, ini Pak Pendeta lain kali ini. Hari ini kita belajar tentang iman dari Sadrak, Mesakh, Abednego, yang imannya itu tulus gitu. Kalau lain kali kita punya iman untuk kesembuhan ya nggak apa-apa gitu loh. Kita belajar ini ternyata lain gitu loh. Tapi dia juga nggak tahu yang terjadi nanti seperti apa. Kalau saya jadi Sadrak, Mesakh, dan Abednego dihadapkan gitu, saya berdoa Tuhan supaya api itu padam, gitu ya. Atau saya batal masuk ke sana, kan seperti itu. Betul nggak? Mana lebih hebat mujizat itu? Rajanya mati, sabar petir, rajanya sakit, hujan turun, hati raja berubah. Mana lebih dahsyat sama ketika Sadrak, Mesakh masuk ke dalam dapur api. Apinya tetap menyala juga. Tadi apa saudaraku? Tapi seandainya tidak, kata lainnya adalah jika itu yang terbaik bagiku. Nah, itu loh saudaraku. Ya. Kita punya pilihan supaya lolos. Tadi itu ada di hati saya, di hati saudara, keempat usulan itu. Ada lah, ada. Yang penting saya bisa lolos kan gitu ya. Yang penting saya bisa lolos. Nah, saudaraku. Nah, ini saudaraku. Yang ketiga di sana tadi, iman itu tidak mempedulikan resiko apapun. Saudara ingat cerita tentang lagu Mengikuti Yesus Keputusanku? Ayat 24 berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesakh, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datang kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang untuk berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepalanya pun
tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Saudara-saudaraku, ini yang terjadi. Nggak datang perubahan di hatinya, tidak turun hujan, tidak ada petir, si raja juga nggak sakit. Jadi mereka harus masuk sesuai keputusan dan peraturan yang ada. Tetapi raja melihat ternyata di dapur api yang menyala, dan menyala itu dipanaskan 7 kali lipat dari panas biasanya. Dan Alkitab juga mencatat orang yang melemparkan itu mati. Ya, orang yang melemparkan mati. Jadi setelah dilemparkan mereka mati terbakar. Dan 3 orang di dalam dapur api itu. Dan pada masa-masa itu, saudaraku, dan pada zaman Yunani sampai ke awal Masehi itu masih terjadi. Kalau ada orang dihukum itu jadi tontonan. Jadi stadion itu bukan hanya tempat pertandingan olahraga, tapi tempat menghukum orang-orang yang ditonton oleh orang banyak. Kalau sekarang bahasanya supaya ada efek jera gitu. Nah, waktu terjadi hukuman atas Sadrah, Mesah, Abednego yang seperti itu, ditonton, raja di situ, menteri, tadi bupati, semua ada di situ dan rakyat nonton untuk melihat proses hukuman itu terjadi. Nah, saudara-saudaraku, yang terjadi kemudian adalah dilihat ada 4 orang yang di dalam, ada 4 orang. Dan saudaraku, raja berkata, mereka berjalan-jalan, jalan dengan tenang. Mungkin santai, mungkin Sadrah, Mesah, Abednego malah ngobrol di sana. Ih, enak ya, hangat. Mungkin seperti itu ya. Mungkin di luar dingin ya, di sini enak loh, hangat gitu. Untung kalau zaman sekarang mungkin terus ngopi di dapur api itu ya. Jadi saudaraku, raja lihat kok ada 4 orang dan yang 1 orang itu mukanya seperti anak dewa. Siapa itu, saudaraku? Allah sendiri turun atau utusan Allah, malaikat. Ya. Siapa yang Tuhan utus ke sana? Ya, kita juga bisa mungkin Yesus ada di sana menemani saudara-saudara. Jadi Allah menghargai iman, kesetiaan dan integritas Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka berada dalam dapur api, tapi Allah mendampingi. Allah mendampingi. Karena itu poinnya tidak saya tulis Allah menolong. Tidak. Poinnya saya tuliskan, saudaraku, penyertaan Tuhan di saat kritis. Ya. Saya tidak membuat poin pertolongan Tuhan di saat kritis, enggak. Penyertaan Tuhan atau pendampingan Tuhan di saat kritis. Tuhan nolong enggak? Saya bilang Tuhan nemenin. Ya. Tuhan nemenin. Saudara, masing-masing kita punya dapur api dan pernah memasukinya. Dan yang saya alami adalah ternyata pertolongan itu bagiannya Tuhan. Yang kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang paling penting adalah, ini buat saya, pendampingan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Entah nanti Tuhan tolong seperti apa, saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan mendampingi saya, Tuhan menyertai saya, itu sudah lebih dari segalanya. Saudaraku, Raja Nebukadnezar memanggil Sadrah, Mesah untuk keluar dari dapur api itu. Yang keluar juga bukan 4, tapi 3. Kenapa? Karena waktu keluar keadaan sudah aman. Jadi ada penyertaan Tuhan di dapur api saja. Pendampingan di dapur api saja. Itu dilihat.
Bukan berarti setelah keluar dari dapur api nggak ada penyertaan Tuhan. Ada, hanya bentuknya berbeda. Ya, waktu di sana di dapur api perlu ditenangkan, ya, dengan ngobrol, ya, sehingga mereka bisa jalan-jalan dengan santai dan tenang di tengah-tengah dapur api itu. Saudaraku, mereka keluar bertiga dengan selamat. Alkitab mengatakan rambutnya pun tidak hangus, bajunya enggak apa-apa, dan bau hangus pun tidak ada. Saudaraku, penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan di saat kritis. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Itulah yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Berjalan dalam dapur api, lembah kekelaman. Sekalipun selangkah dari maut, asal Tuhan beserta. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang saya kalau tidak salah yang mengucapkan ini John Sung, ya, hamba Tuhan yang menginjili Indonesia di tahun 60-an. Seandainya di neraka pun saya mau, asal bersama Yesus. Saudaraku, masing-masing orang punya nerakanya dalam hidup, punya kesusahannya, punya api yang membakar. Tapi di sanalah seorang dibentuk. Di sanalah orang akan mengalami siapa Yesus itu. Kita sering mengatakan, menyanyikan, dia gak pernah tinggalkan, gak dibiarkan sendiri. Seperti Sadrah, Abednego, saudaraku. Ada di dapur api tapi gak sendiri. Ada di dapur api tapi gak ditinggalkan. Itu Sadrah, itu saya, itu kita semua. Amin. Tuhan bersama kita di saat kritis. Pertolongan itu pasti terjadi menurut rancangannya, bukan rancangan saya, bukan rancangan kita. Yang penting adalah penyertaan Tuhan di saat-saat kita membutuhkan. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita semua, kita datang pada Tuhan. Tiada pernah kuragukan. Yes. Tiada pernah kuragukan Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. Yes. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, Hari ini mungkin langit di atas saudara suram, awan gelap ada awan yang gelap menutupi semuanya. Hadapi semua. Lewati gelombang. Yes. Tak pernah kau tinggalkan. Mari kita sama-sama berdiri. Diriku. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, pelayan Tuhan untuk perjamuan kudus. Silakan maju ke depan. Saya ingin nyanyikan pujian ini bersama-sama dari awal. Takkan pernah kita ragu. Tuhan dahsyat untuk saya dan saudara. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yes, amin. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus Kita angkat tangan kita. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allahku, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Seringkali dalam hidup ini kami dihadapkan pada pilihan, pada tantangan yang sangat sulit. Tetapi belajar dari Sadrak, Mesah, dan Abednego, bahwa iman, pendirian yang kuat itu dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan punya cara sendiri menghargai iman, integritas kami semua.
Tuhan punya cara menghargai kesetiaan orang-orang percaya. Bukan dengan rancangan dan apa yang kami pikirkan, tapi Tuhan sudah merancang, memikirkan yang terbaik. Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa mempercayai Tuhan jika itu yang terbaik bagi kami. Yang kami perlu hanya kekuatan dan keteguhan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa dan salah kami. Sucikan hidup kami. Buatlah kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kami disegarkan lagi ingatan kami akan korban Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang yang punya pendirian kuat. Berani berkata tidak dan menolak segala bentuk tantangan dan bujukan untuk mempercayai yang lain. Dan kami menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Berkati kami semua yang melayani, berkati seluruh jemaat. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Kami sambut dengan syukur perjamuan kudus ini dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk, kita akan nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Takkan pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yes, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, kita sama-sama berdiri. Takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Angkat roti dengan tangan kanan. Yesus telah menolak tawaran iblis. Dan dia mendapatkan hidupnya berguna bagi manusia. Dia mau menjalani apa yang Tuhan mau. Jika itu yang terbaik, dia jalani. Yaitu ketika dia minum cawan dan harus memikul salib dan mati di atasnya.
dari tubuh yang disalibkan itu dipecah-pecahkan, dan itulah untuk keselamatan kita semua. Roti yang kita angkat ini adalah tubuh Kristus, sebab dia berani berkata tidak untuk kesenangan dirinya. Dia berani berkata tidak untuk bujukan menerima kerajaan dunia ini, dan dia mati disalibkan. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang kita angkat bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisa? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darahnya tercurah di atas Golgota. Darahnya mengalir untuk mengampuni dosaku dan dosamu. Darahnya mengalir untuk menyembuhkan, memberkati, dan menolong kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerah Yang telah ku terima. sesat Aku ku dipimpin. Kita angkat tangan, ucapkan syukur, sangat besar anugerahnya. Sangat Besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah yang begitu besar. Anugerah yang membuat kami layak di hadapan Tuhan. Walaupun kami adalah orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak memiliki masa depan, tapi Tuhan telah rela mati di salib untuk kami semua. Tuhan telah rela mati agar kami dapatkan hidup. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk menghargai pengorbananmu dan berani berkata tidak untuk hal-hal yang lain kecuali hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perjamuan kudus ini menguatkan dan menolong kami semua, membuat kami semakin ingat akan pertolongan dan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan
hari ini. Semua yang hadir, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat berkelimpahan, baik berkat-berkat jasmani, terlebih juga berkat-berkat rohani yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk kas gereja, persembahan untuk kas Natal, demikian juga anak-anak-Mu yang memberi persembahan untuk kesejahteraan gembala atau pastori. Berkati juga anak-anak-Mu yang telah memberikan, mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan, balas berlipat kali ganda sehingga Tuhan dimuliakan. Berkati mereka yang telah memberi persembahan secara langsung di peti persepuluhan maupun mereka yang mempersembahkannya melalui transfer. Lipat ganda berkat Tuhan berikan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok, bahkan sampai Maranatha. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.